down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masuk ke bab ketiga, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Dan di sini kita akan belajar mengenai remote Cisco Real Device, remote Cisco pada paket tracer, basic command Cisco, service password encryption, dan konfigurasi IP address pada Cisco router. Dan di sini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu remote Cisco Real Device. Nah, dapat kalian perhatikan di sini terdapat kabel laptop, PC, dan juga switch. Nah, pada switch terdapat banyak part yang disebut dengan interface. Nah, fungsi interface sendiri itu yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi, di sini kita akan belajar tentang remote access untuk meremote laptop dan juga PC. Nah, di sini terdapat konsol, port, kemudian bisa juga menggunakan kabel. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PC dan switch. Nah, kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Nah, klik pada switch, dan pilih yang konsol. Kemudian klik pada PC, dan pilih yang RS232. Nah, sebenarnya kita itu bisa mengkonfigurasikan switch pada tampilan CLI langsung. Namun, untuk konfigurasi remote, kita akan melakukan lewat PC ya, teman-teman. Di sini kita bisa buka PC. Kemudian di sini kita akan buka pada desktop, kemudian terminal. Kemudian kita akan OK. Nah, dapat kalian perhatikan di sini terdapat tulisan switch, yang artinya kita berhasil meremote switch. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu basic command Cisco. Nah, di sini kalian bisa buka switch-nya. Dan di sini dapat diperhatikan di sini ada tanda lebih dari. Nah, tanda ini itu yang menandakan kita sedang berada di user mode. Nah, kita bisa ketikkan tanda-tanya. Maka bisa kita lihat pada user mode izin aksesnya itu terbatas ya teman-teman. Nah, kita bisa akses dengan mode lain dengan mengetikkan yaitu enable. Maka di sini sudah berada di privilege mode. Nah, kita ketik tanda tanya lagi. Nah, maka di sini akan muncul akses di mode ini lebih banyak ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat terdapat more. Jika kita klik enter, maka akan memunculkan komen selanjutnya. Nah, kemudian jika kita tekan spasi, maka akan memunculkan semua komen. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan mengetikkan conft. Nah, maka di sini sudah masuk ke dalam global mode. Nah, di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode ini kita memiliki lebih banyak akses dan bisa melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu service password encryption. Nah, di sini langsung saja kita akan coba untuk memberikan password di switch agar switch-nya lebih aman. Dan di sini kita akan masuk terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke global mode. Nah, untuk membuat password, kita bisa ketikkan saja yaitu enable password. Kemudian kita bisa masukkan password yang kita inginkan, misalnya di sini yaitu 123. Nah, kemudian kita akan exit terlebih dahulu. Nah, kita akan coba untuk masuk ke mode privilege. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, di sini itu akan dimintakan atau memasukkan password ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan password yaitu 123. Nah, kemudian apabila kalian lupa dengan passwordnya, kita bisa ketikkan yaitu show run. Nah, dapat diperhatikan di sini akan memunculkan password yang telah kita setting, tapi dengan menggunakan enable password saja, ternyata itu belum aman ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan yang namanya enable secret. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu dengan Ctrl+X. Nah, kemudian kita akan masuk ke global mode. Nah, di sini kemudian kita bisa ketikkan saja yaitu enable.
secret. Setelah itu kita bisa masukkan passwordnya. Di sini misalnya saya akan memasukkan password yaitu Devi. Kemudian kita akan enter. Kemudian di sini kita akan exit. Kemudian di sini kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan coba masukkan password secretnya. Nah, maka di sini kita telah berhasil masuk dengan mode privilege dengan menggunakan enable secret. Dan di sini kita akan coba cek dengan coran. Nah, dapat diperhatikan pada enable secret itu passwordnya tidak terlihat ya teman-teman, yang mana ia akan menjadi lebih aman, sedangkan enable password itu terpampang jelas, yaitu 123. Nah, kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti enable secret. Jadi, caranya kita bisa ctrl+x terlebih dahulu. Kemudian masuk ke conft. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan saja yaitu service password encryption. Kemudian di sini kita enter. Kita akan exit terlebih dahulu. Kemudian masuk ke mode privilege. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan coran. Nah, di sini keduanya sama-sama tidak terlihat ya teman-teman. Namun tetap saja walau kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tetap tidak aman ya teman-teman karena bisa di-crack melalui browser. Jadi nantinya kode ini bisa di-copy, kemudian disalin melalui browser, kan nantinya akan terlihat passwordnya yang kita gunakan, tapi tetap saja lebih aman dengan menggunakan enable secret. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router yaitu 2811 dan terdapat 3 PC yang terhubung oleh kabel automatic. Nah, tapi khusus untuk PC 3 itu menggunakan kabel straight. Dan di sini perhatikan pada IP address-nya, network di antara switch dan router itu IP-nya 10.10.10.0/24, kemudian dari router dan yang mengarah ke switch itu IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu IP untuk PC 1 yaitu 10.10.10.2/24 dan PC 3 yaitu 10.10.10.3/24. Nah, kemudian network di antara router dari PC 3 kita akan menggunakan IP yaitu 20.20.20.0/24. Nah, sedangkan IP router yang mengarah ke PC 3 itu IP-nya 20.20.20.1/24 dan PC 3-nya memiliki IP 20.20.20.2/24. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan secara CLI di router. Dan di sini bisa dilihat bahwa FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA0/1 itu merupakan interface yang mengarah ke PC 3. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke switch terlebih dahulu yaitu FA0/0. Kita masuk ke CLI terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu enable atau N. Kemudian kita bisa masuk ke conft. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface 00 dengan mengetikkan yaitu FA 0/0. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan IP-nya yaitu IP address 10.10.10.1. Kemudian masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita akan enter. Kemudian di sini kita aktifkan FA00 dengan perintah yaitu no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch itu sudah selesai. Jadi kita bisa lanjutkan ke interface yang satunya lagi.
Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke interface, yaitu interface 0/1. Kemudian masukkan IP dan subnet box-nya, yaitu IP address 20.20.20.1, kemudian subnet box-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan yaitu no shutdown. Nah, selanjutnya di sini itu sudah bisa. Kita akan konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kita juga isikan pada PC 2 dan PC 3. Gateway-nya itu 20.20.20.1. Nah, jika sudah, kita bisa tes koneksi. Kita bisa klik PC 2 dan PC 3 menggunakan surat. Nah, maka di sini itu akan valid ya teman-teman pada percobaan pertama. Kemudian di sini kita akan coba lakukan percobaan kedua. Nah, maka di sini akan memberikan keterangan yaitu successful ya teman-teman. Nah, jika sudah berhasil, untuk konfigurasi agar semua PC dapat saling terhubung, kemudian terdapat satu space command lagi, yaitu command N. Nah, di sini kalian bisa ketik command N. Jika kita menggunakan perintah exit, kita akan berada di global mode. Tetapi jika kita menggunakan perintah add, kita akan langsung keluar dari interface FA00 dan langsung masuk ke mode privilege. Jadi hanya itu perbedaan dari exit dan end. Sekian saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.